Menristek Dikti Muhammad Nasir melakukan sidak ke sejumlah perguruan tinggi yang diduga melakukan transaksi jual beli ijazah serta mengeluarkan ijazah palsu. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung bersama reporter Erik Gumariadi dan juru kamera Kristianto. Ya Erik, bagaimana jalannya sidak Menristek Dikti Muhammad Nasir? Ya, di asmaraknya ijazah palsu yang beredar di beberapa kampus di Jakarta dan di wilayah Indonesia ini membuat Menristek Dikti Muhammad Nasir melakukan sidak dan disinyalir ada 18 kampus yang memiliki ijazah palsu. Dan tadi pagi sekitar pukul 10 pagi Menristek Dikti M. Nasir melakukan sidak di 2 kampus. Dan untuk lebih jelasnya saat ini saya sedang bersama Menteri Riset dan Teknologi Dikti Muhammad Nasir. Selamat siang Pak Nasir. Selamat siang, terima kasih. Pak Nasir, tadi kan kita sudah melakukan sidak di 2 kampus dan bisa diceritakan temuan apa yang Bapak temukan dari hasil sidak? Ya, terima kasih. Setelah melakukan sidak, sebelumnya saya akan ada laporan dari masyarakat tentang adanya jual beli ijazah yang dilakukan suatu perguruan tinggi. Nah, sehingga pada saat itu saya lihat pada database yang ada di Kementerian Ristek Dikti, yaitu di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yaitu PDPT, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Dari data itu kami cross-check dengan apa pengaduan dan ada sesuatu yang saya rasa perlu diyakini, yaitu terjadi masalah dan perlu saya lakukan konfirmasi. Ternyata setelah kami lakukan konfirmasi di lapangan, ternyata tidak ada dokumen yang menyediakan dengan baik. Sehingga jadi masalah yang sangat penting bagi kita bagaimana pendidikan tinggi tersebut. Saya pertama harus di-hold dulu nih, harus dihentikan dulu. Kedua, yang terkait pada nama yang kami bawa itu di dalam dokumen kami 1 semester, bukan 1 semester. Dia dalam masa studi hanya menyelesaikan 6 SKS. Ada yang 32 SKS, ada yang 41 SKS, tapi dia lulus sebagai sarjana. Dan dalam hal ini berarti itu indikasi melakukan transaksi jual beli. Dan langkah tegas dari pemerintah nanti untuk apabila kampus yang terdapat melakukan praktek ijazah palsu seperti apa, Pak? Kalau memang itu terjadi dan melakukan fraud, kecurangan, maka kami akan tutup program itu. Ini menghancurkan nama pendidikan di Indonesia. Karena kita untuk menghadapi ASEAN Economic Community ini, maka pendidikan harus bagaimana menjadi world class. Tapi kalau semacam ini dengan sistem pendidikan yang tidak benar, maka ini harus kita tutup kalau yang melakukan kecurangan. Tetapi kalau terjadi kesalahan dalam hal ini pada sistemnya, ini kami lakukan pembinaan. Tapi kalau sudah melakukan kecurangan, kami tidak ampun, tidak akan memberikan ampun ini. Contoh yang ada di kampus ini, yaitu di University of Berkeley. Dia izinnya adalah kursus manajemen, bukan pendidikan tinggi. Ternyata mereka melakukan proses di sini adalah untuk program PhD. Gelar doktor berikan seluruhnya, sudah banyak sekali. Kami punya data 147 nama. Tapi itu benar atau tidak saya nggak tahu. Tapi yang jelas kami masuki pada kampus yang ada di University of Berkeley yang telah dimiliki oleh Lembaga Manajemen Internasional Indonesia, itu jelas-jelas kami tidak mengeluarkan izin itu. Oleh karena itu, kalau memang ini terjadi penipuan, saya akan segera laporkan kepada pihak yang berwajib, telah merugikan kepada bangsa Indonesia, tapi kebenarannya semua akan tergantung pada pemeriksa itu. Saya sendiri juga tidak tahu benar, tapi jelas kalau ini kampus adalah tidak benar. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak M. Nasir. Ya, demikian pemirsa, temuan dari hasil sidak sendiri tadi ditemukan. Saat ini kami berada di University of Berkeley, di mana izinnya merupakan izin manajemen, bukan izin layaknya kampus seperti biasa dari Jakarta. Terima kasih. Kembali studio. Terima kasih Erik atas laporan Anda. Reporter Erik Gumariadi dan juru kamera Kristianto melaporkan dari STIE Adiniaga, Bekasi Barat.